Shalom. Saudara, kitab Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwasannya permohonan doa yang kita naikkan tiap-tiap hari ternyata menurut Nats ini sangat diatensi dan sangat dihargai oleh Tuhan, sehingga ia menyiapkan manfaat-manfaat kebaikan yang lebih banyak untuk permohonan doa-doa kita. Saudara-saudaraku, mari kita melihat selanjutnya tentang janji kelimpahan kasih karunia-Nya bagi orang-orang yang berdoa. Di dalam kitab Rom 5 ayat 20, Alkitab berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara-saudaraku, kemudian 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan di sana, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara-saudaraku, Alkitab baru saja kita baca dan dengar banyak sekali menyebut perihal kasih karunia. Apa itu kasih karunia, saudara-saudaraku? Banyak sekali disebut-sebut di dalam firman Allah. Kasih karunia adalah kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita dengan memberi pengampunan, kemurahan, keinginan, dan kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Itulah pengertian sederhana kasih karunia. Saudara-saudaraku, maka itu sebabnya keyakinan Paulus di dalam Nats Efesus 3 ayat 20 tadi, itu benar-benar ilham roh Allah yang pasti digenapi bagi doa orang-orang percaya. Semakin intens saudara membangun hubungan dengan Tuhan, semakin teguh kita mempercayai janji-janji Tuhan, maka semakin banyak dan jauh lebih banyak pula Tuhan buat surprise di dalam doa-doa kita. Haleluya. Saudara-saudaraku, itu sebabnya Tuhan mau agar kita yakin, jangan goyah, jangan jemuh. Mari kita pandang aktivitas berdoa kita itu sebagai pekerjaan dan aktivitas menabung. Sekali lagi saya mau katakan, pandanglah aktivitas berdoa yang kita naikkan tiap-tiap hari sebagai aktivitas kita menabung. Andaikan kita menabung di bank, kita merasa punya harapan, kita merasa punya harap-harap, punya harta, punya simpanan, maka hati kita rasanya lebih ayem, lebih tentrem, saudara-saudaraku. Maka itu sebabnya pandanglah pekerjaan berdoa seperti pekerjaan menabung. Makin banyak saudara menabung, maka makin sejahtera hati kita, sebab makin banyak harta kita. Ada nggak kira-kira orang yang jemuh menabung? Nggak ada, saudara. Yang ada malah makin semangat. Maka itu sebabnya pekerjaan berdoa, mari kita pandang sebagai pekerjaan seperti kita menabung. Sayangnya saudara-saudaraku, banyak orang yang jemuh berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah mengalami dan merasakan adanya support yang begitu kuat di dalam diri saudara? Yaitu ketika kita menghadapi tantangan berat, di mana saat itu kita diingatkan bahwa kita sudah punya deposit dengan Tuhan. Kita sudah punya hubungan, dan hubungan itu kita sudah bangun dengan Tuhan. Hubungan yang intens, kita sudah membangunnya dengan Tuhan. Kita tekun berdoa selama ini. Kita yakin Tuhan campur tangan di dalam tantangan yang berat ini. Tuhan tolong segera kita. Saudara-saudaraku, itulah yang saya maksud di atas tadi. Makin lama saudara berdoa, makin tekun, maka makin besar harapan kita untuk mengalami pembelaan Tuhan dan melihat perkara-perkara yang ajaib itu. Saudara-saudaraku, Tuhan makin memberi kepada kita
hati yang sanggup, hati yang yakin menghadapi peristiwa-peristiwa yang berat seperti apapun di depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah berhasil lolos dan dimampukan Tuhan mengatasi peristiwa berat kemarin, maka kini kita diberi keyakinan hati yang makin teguh, hati yang makin besar, hati yang tidak kecut menghadapi tantangan ke depan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam proses pergumulan yang meskipun terkadang panjang, Tuhan Yesus tegaskan lagi, janganlah jemu-jemu berdoa, sebab doa orang benar itu didengarnya. Saudara-saudaraku, kita punya pengharapan di hari esok. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ini yang dimaksud Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Kristus selalu membawa kami di jalan-jalan kemenangannya. Saudara-saudaraku, maka berbahagialah saudara yang bertekun di dalam pergumulan doa, yang tetap tekun, tetap konsisten membangun relasi dengan Tuhan tiap-tiap hari. Maka ketika menghadapi insiden-insiden yang berat, maka Tuhan campur tangan di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud mengalami proses pembelajaran yang panjang di dalam perjalanan imannya dengan Tuhan. Perhatikan penuturannya di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Raja Daud berkata di sana, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudaraku, Raja Daud merasakan betul Tuhan itu gembala yang membackup kehidupannya. Saudara-saudaraku, di dalam perjalanan hidupnya, Raja Daud sering menghadapi tantangan-tantangan yang berat, yang dia istilahkan sebagai perjalanan di dalam lembah kekelaman. Di dalam doa-doanya ia sering bergumul panjang dan lama. Dia katakan, berapa lama lagi ya Tuhan Kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Jawablah aku ya Tuhan. Itulah sekelumit pergumulan daripada Raja Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, maka ketika kita percaya dan ketika kita bergumul di dalam doa, maka kita sedang memasuki fase-fase pergumulan. Itulah proses. Itu sebabnya saudara-saudaraku, biar kita lanjutkan dan naikkan doa-doa setiap hari. Saudara-saudara, fase-fase doa tiap hari yang kita bisa lakukan, baik secara pribadi ataupun kita naikkan bersama dengan keluarga. Maka yang pertama, naikkan pujian. Adakan penyembahan dan syukur atas segala kemurahan Tuhan. Yang kedua, mohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan. Sebab dalam banyak hal kita bersalah, kata firman Tuhan. Jangan lupa saudara mengampuni orang yang bersalah. Kemudian yang ketiga, naikkanlah permohonan syafaat bagi pemerintah lebih dulu. Sebab pemerintah banyak memfasilitasi kepentingan Tuhan. Saudara-saudaraku, naikkan doa bagi hamba-hambanya dan misi pekerjaan Tuhan. Doakan lawatan Tuhan bagi negeri kita untuk orang-orang yang belum percaya. Kemudian baru kita mendoakan internal kita, keluarga kita dalam pergumulannya, dan pelayanan kita. Naikkan saudara-saudaraku sungguh-sungguh masyarakat dan tetangga di sekitar kita. Kita bisa sisipkan doa-doa kita setiap hari. Itulah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jadilah kuat dan kiranya Roh Kudus mengurapi saudara. Haleluya. Haleluya.